Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami akan menyampaikan hasil inventarisasi lapang kami di lapangan Desa Margasana. Kendala yang ada di lapangan Desa Margasana yaitu terdapat genangan air di teras ketika hujan. Solusi yang dapat diterapkan yaitu menggunakan perkerasan yang mudah menyerap air. Contohnya seperti paving block. Bahan yang digunakan yaitu semen dan pasir dengan perbandingan 1:5. Kemudian, tidak ada naungan sehingga ketika hujan atau panas, tidak ada yang melindungi. Solusinya yaitu menempatkan elemen penaung. Contohnya, memberikan vegetasi penaung atau pergola yang terbuat dari kayu atau besi. Lalu, penerangan masih kurang, sehingga rawan terjadinya tindakan yang tidak diinginkan. Solusi yang dapat diterapkan yaitu menambahkan pencahayaan. Bahan yang bisa digunakan yaitu kayu, besi, atau semen. Potensi pada tapak tersebut yang pertama yaitu di tapak tersebut terdapat air mancur yang dapat dikembangkan seperti misalnya dengan menambahkan pencahayaan pada air mancur tersebut. Yang kedua, pada tapak tersebut memiliki view yang bagus terutama di pagi hari pada bagian lettering sehingga dapat dijadikan sebagai spot foto. Kemudian yang ketiga yaitu tapak tersebut masih terbilang terjaga kebersihannya dan elemen kerasnya masih terjaga dengan baik karena masih baru tapak tersebut. Kemudian yang keempat yaitu di tapak tersebut merupakan tapak yang strategis karena terletak di samping jalan arteri sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat untuk berbagai kegiatan. Sambungan pada elemen konstruksi di lapangan Desa Margasana memiliki kendala yaitu penggunaan paving block yang perlu diperhatikan, yaitu terutama pada pemadatan tanah. Apabila proses ini dilakukan dengan baik, maka kompresi paving block dan sambungan antar paving semakin kuat. Pasir yang digunakan adalah pasir pasang karena teksturnya yang halus dan jika digenggam tidak akan menggumpal dan tidak terurai. Biasanya digunakan untuk perekat bata, batu alam, dan keramik. Kelebihannya yaitu agregatnya lebih kecil dan halus, serta elemennya yang padat dan mudah menggumpal. Kekurangannya yaitu mengandung kerikil yang cukup banyak, sehingga sebelum digunakan sebaiknya diayak terlebih dahulu. Sambungan pada pergola. Yang pertama ada sambungan kayu purus dan lubang dengan gigi tegak yang biasanya digunakan pada balok kayu dengan arah memanjang. Kelebihannya yaitu menyatukan kayu yang salah satu posisinya miring. Kekurangannya adalah pembuatan lubang yang tidak pas, membuat kayu mudah lepas. Kedua ada sambungan purus dan lubang tertutup pada tengah kayu. Kelebihan dari jenis sambungan ini adalah daya tahan terhadap tarikan dan putaran ke arah sisi lebar, serta memperluas bidang pengeleman. Selain mudah dibuat, jenis sambungan ini sangat kuat karena bidang kayu yang diikat dengan lem cukup luas. Lokasi sambungan bisa berada pada ujung kayu. Sambungan adalah hasil dari penyatuan beberapa bagian konstruksi dengan menggunakan suatu cara tertentu. Sambungan digunakan agar bagian-bagian dalam konstruksi saling terhubung dan menyatu. Selain itu, dengan adanya sambungan, bangunan tetap kokoh dalam berbagai kondisi. Adapun bahan dari sambungan ini dapat berupa kayu, besi, dan baja. Dalam sambungan terdapat pengikat yang dapat berupa pengikat posisi dan pengikat pemikul beban. Pengikat posisi digunakan untuk menahan komponen bersama yang terdiri dari pengencang fleksibel, pengikat kaku, dan pengencang rotasi. Sedangkan pengikat pemikul beban seperti titik jangkar atau pelat dasar yang digunakan untuk memindahkan beban. Sambungan dapat berupa sambungan tetap dan tidak tetap. Sambungan tetap adalah sambungan yang dapat dilepas dengan cara merusaknya. Contohnya, sambungan keling dan sambungan las. Sedangkan sambungan tidak tetap adalah sambungan yang dapat kita lepas dan dapat kita bongkar tanpa merusaknya. Contohnya, sambungan pasak, sambungan pena, dan sambungan ulir. Sambungan ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu sambungan las, yaitu penyambungan dua buah logam atau lebih yang dilakukan dengan cara dicairkan dengan energi panas, baik dengan bahan tambah maupun tanpa bahan tambah. Sambungan las akan menghasilkan sambungan yang kuat dan permanen jika dilakukan dengan tepat. Dari sisi ekonomi pun, sambungan las lebih terjangkau dan pengelasannya dapat dilakukan di lapangan, bukan hanya di pabrik saja. Namun, pengelasan di lapang terbilang mahal untuk biaya operasional.
dan juga cukup berbahaya karena memerlukan energi panas yang besar dan hasilnya tidak dapat dirubah. Serta jika ingin merubah hasilnya, harus merusaknya terlebih dahulu. Yang kedua, sambungan killing. Sambungan yang digunakan untuk penyambungan plat dengan batang profil. Bentuknya itu berupa kepala bulat, kepala rata, dan kepala tirus. Cara mengaplikasikannya yaitu mengebor terlebih dahulu kedua helai yang akan disambung. Sambungan killing dapat menyerap getaran, menyambung bahan yang berbeda, dan bahan yang tipis, sederhana, dan murah, serta pemeriksaannya lebih mudah. Namun kekuatan bahan akan berkurang dengan adanya lubang serta konstruksinya yang lebih mahal. Yang ketiga, sambungan pasak. Pasak merupakan sepotong baja lunak yang berfungsi sebagai pengunci yang disisipkan di antara poros dan hub sebuah roda puli atau roda gigi agar keduanya tersambung dengan pasti. Pemasangan pasak dilakukan dengan membenamkan pasak pada alur yang terdapat antara poros dan hub sebagai tempat dudukan pasak dengan posisi memanjang sejajar. Yang keempat, sambungan ulir. Sambungan ulir merupakan sambungan yang menggunakan konsentrasi ulir untuk mengikat dua atau lebih komponen. Pemasangannya menggunakan baut dan mur pada elemen konstruksi. Sambungan ulir lebih mudah diproduksi, lebih efisien, memiliki reliabilitas tinggi, dan sesuai untuk perakitan dan pelepasan komponen. Namun biasanya konsentrasi tegang yang ada pada bagian ulir tidak mampu untuk menahan berbagai kondisi beban. Selesai sudah penjelasan kami tentang hasil inventarisasi lapangan desa Margasana, dan tentang sambungan konstruksi. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat berguna. Jika ada kritik, saran, maupun pertanyaan, dapat diketik di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa like dan share video ini agar informasi ini dapat berguna untuk yang lainnya juga. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.